Coba bayangkan sebuah paradoks. Sebuah negara yang lahir di tengah gurun, luasnya terbatas, airnya langka luar biasa, dan dikelilingi lingkungan yang, tidak selalu ramah. Negara ini nggak punya minyak, nggak punya tambang emas melimpah. Tapi ternyata punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Dalam waktu kurang dari 75 tahun, negara ini berubah total. Dari tanah gersang jadi raksasa teknologi global yang dijuluki Startup Nation. Perekonomiannya yang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 525 miliar dolar, sudah menyalip banyak negara yang kaya sumber daya alam. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Apa rahasia di balik keajaiban ekonomi Israel yang mengubah padang pasir jadi pusat teknologi dunia? Kita akan bongkar semuanya. Dan sebagai catatan, video ini fokus ke analisis ekonomi dan teknologi ya, bukan politik. Untuk ngerti keajaiban ini, kita harus mundur ke titik awalnya. Waktu Israel berdiri tahun 1948, kondisinya jauh dari ideal. Sebagian besar wilayahnya itu gurun. Sumber daya alam, terutama air, adalah barang langka yang harganya selangit. Secara geografis dan politis, mereka terisolasi. Nggak ada kemewahan cadangan minyak seperti tetangga-tetangganya. Lahan subur yang luas untuk pertanian juga relatif terbatas. Ekonomi awalnya pun rapuh banget. Banyak bergantung pada bantuan luar dan sektor industri yang baru tumbuh. Inflasi meroket, sementara negara harus menampung gelombang besar imigran dari seluruh dunia yang jelas menambah beban. Intinya, Israel memulai perjalanannya dari titik nol, bahkan mungkin dari minus. Kalau dilihat dari luar, ini sih resep pasti buat gagal. Sebuah negara baru dengan tantangan segunung kayaknya mustahil bertahan, apalagi jadi negara maju. Tapi justru dari rahim keterbatasan inilah lahir mentalitas yang jadi fondasi sukses mereka. Ketika alam nggak ngasih apa-apa, mereka sadar mereka harus menciptakannya sendiri. Jadi, gimana caranya mereka membalikan keadaan? Jawabannya ada di 4 pilar utama yang mereka bangun dengan susah payah. Fokus pada manusia, peran unik militer, kebijakan pemerintah yang visioner, dan budaya nekat. Pilar pertama, aset paling berharga itu otak manusia. Sejak awal, para pemimpin Israel sadar, satu-satunya tambang emas yang mereka punya ada di antara telinga warganya. Mereka nggak bisa menggali kekayaan dari tanah, jadi mereka harus menumbuhkannya di dalam kepala. Investasi gede-gedean pun digelontorkan ke pendidikan dan penelitian. Israel kedatangan banyak imigran Yahudi, termasuk para ilmuwan, insinyur, dan akademisi brilian yang kabur dari Eropa dan Uni Soviet. Mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa pengetahuan, keahlian, dan etos kerja luar biasa. Pemerintah melihat ini bukan sebagai beban, tapi modal intelektual yang tak ternilai. Universitas kelas dunia seperti Technion dan Weizmann Institute of Science jadi kawah candra di muka yang melahirkan inovator-inovator baru. Fokus gila-gilaan pada pendidikan STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika, menciptakan fondasi sumber daya manusia yang super terampil. Pilar kedua, pabrik talenta bernama militer. Nah, ini bagian yang paling unik dan sering bikin salah paham. Di banyak negara, militer ya buat pertahanan. Di Israel, militer IDF juga berfungsi sebagai akselerator teknologi dan pabrik talenta terbesar. Karena wajib militer bagi mayoritas warga Yahudi, hampir semua anak muda pria dan wanita mengabdi selama 2-3 tahun. Selama di sana, mereka nggak cuma belajar disiplin. Mereka yang terpilih masuk ke unit teknologi elit seperti unit 8200 yang legendaris. Unit intelijen siber yang sering disamakan dengan NSA-nya Amerika dapat pelatihan teknologi paling canggih di dunia. Di unit-unit ini, anak-anak muda umur 18-21 tahun dikasih tanggung jawab gede buat bikin solusi teknologi mutakhir untuk masalah keamanan yang nyata dan mendesak. Mereka didorong buat kreatif, kerja dalam tim kecil, dan menyelesaikan misi dengan sumber daya terbatas di bawah tekanan tinggi. Lingkungan ini ibarat inkubator startup paling intensif sedunia. Setelah lulus wamil, para veteran ini keluar dengan 3 hal: keahlian teknologi kelas dunia, pengalaman memecahkan masalah rumit, dan jaringan alumni yang super kuat. Nggak heran, banyak dari mereka yang langsung mendirikan startup, menerapkan skill militer ke pasar sipil. Pilar ketiga,
campur tangan cerdas pemerintah. Inovasi nggak bisa tumbuh di ruang hampa. Pemerintah Israel sadar betul soal ini dan menciptakan ekosistem yang subur. Mereka nggak cuma ngasih insentif pajak, tapi juga ikut ambil risiko. Contoh paling terkenalnya adalah program YOSMA, artinya inisiatif di tahun 90-an. Waktu itu, modal ventura di Israel hampir nggak ada. Banyak pengusaha punya ide brilian, tapi nggak ada yang mau mendanai. Lewat YOSMA, pemerintah pada dasarnya bilang, kalau ada investor asing mau taruh $1 di startup lokal, kami tambahkan $1 lagi. Kalau startupnya sukses, investor swasta boleh membeli saham pemerintah dengan harga murah. Tapi kalau gagal, pemerintah ikut nanggung kerugiannya. Strategi berisiko tinggi ini ternyata sukses besar. Ini menarik gelombang pertama modal ventura global ke Israel dan secara efektif menyalakan mesin industri teknologi tinggi di sana. Selain itu, Israel secara konsisten jadi negara dengan alokasi anggaran tertinggi di dunia untuk riset dan pengembangan R&D mencapai lebih dari 5,5% dari PDB pada tahun ke-2022. Pilar keempat. Modal nekat bernama chutzpah. Pilar terakhir ini mungkin yang paling abstrak, tapi nggak kalah penting. Budaya, ada kata dalam bahasa Ibrani, chutzpah, sulit diterjemahkan, tapi artinya kira-kira keberanian ekstrem, kepercayaan diri yang nyaris kurang ajar, dan kemauan menantang otoritas. Dalam budaya Israel, hierarki itu cenderung datar. Bayangin aja, seorang prajurit rendahan nggak akan ragu mempertanyakan strategi komandannya kalau dia punya ide lebih baik. Karyawan junior pun nggak takut mendebat CEO-nya. Sikap ini, yang di tempat lain mungkin dianggap nggak sopan, di Israel justru dilihat sebagai kualitas positif. Ini menciptakan lingkungan di mana ide terbaiklah yang menang, nggak peduli datangnya dari siapa. Chutzpah juga berarti nggak takut gagal. Di dunia startup, gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi lencana kehormatan, pelajaran berharga buat proyek selanjutnya. Mentalitas coba, gagal, coba lagi. Inilah bahan bakar utama mesin inovasi Israel, dan hasilnya, kombinasi 4 pilar ini menghasilkan buah yang bisa kita lihat hari ini. Pertama, mereka benar-benar menaklukkan gurun. Salah satu inovasi paling awal dan berdampak dari Israel adalah irigasi tetes atau drip irrigation. Dengan menyalurkan air dan nutrisi langsung ke akar tanaman setetes demi setetes, mereka mengubah padang pasir jadi lahan pertanian produktif. Teknologi ini menghemat air secara signifikan, dalam beberapa kasus bisa mencapai 90% dibandingkan metode tradisional, dan sekarang dipakai di seluruh dunia. Israel pun jadi salah satu negara yang berhasil memperluas area hijaunya secara efektif melawan perluasan gurun. Kedua, lahirnya Startup Nation. Tel Aviv hari ini adalah salah satu pusat teknologi paling dinamis, dengan kepadatan startup per kapita yang konsisten berada di jajaran teratas dunia. Negara berpenduduk sekitar 9 juta orang ini punya salah satu jumlah perusahaan terbesar yang terdaftar di bursa saham teknologi. Nasdaq di luar Amerika Serikat bahkan jadi yang nomor 1 per kapita. Mungkin tanpa sadar, kita pakai teknologi Israel tiap hari. Aplikasi navigasi Waze yang dibeli Google lebih dari $1 miliar itu dari Israel. Begitu juga teknologi di balik USB flash drive pertama. Intel juga mengakuisisi mobil, perusahaan teknologi mobil otonom, seharga $15,3 miliar. Nama-nama besar seperti Wiz di bidang keamanan siber juga menunjukkan betapa kuatnya ekosistem teknologi mereka. Ketiga, Israel jadi magnet investasi global. Raksasa teknologi kayak Apple, Google, Microsoft, dan Amazon semua punya pusat riset dan pengembangan R&D besar di sana. Mereka datang bukan cari tenaga kerja murah, tapi buat mengakses talenta terbaik di bidang keamanan siber, AI, dan bioteknologi. Meskipun ada tantangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global, aliran investasi ke ekosistem teknologi Israel tetap menunjukkan ketahanan yang luar biasa, membuktikan kepercayaan investor terhadap potensi inovasi negara itu. Jadi, rahasia Israel bukanlah sumber daya alam yang tersembunyi. Rahasianya adalah keputusan sadar untuk berinvestasi pada sumber daya yang tak terbatas, kecerdasan, kreativitas, dan ketangguhan manusia. Mereka mengubah kelemahan terbesar mereka jadi kekuatan pendorong inovasi. Ancaman keamanan memaksa mereka jadi yang terdepan dalam teknologi pertahanan
yang melahirkan industri siber kelas dunia. Kelangkaan air memaksa mereka menciptakan teknologi pertanian paling efisien. Ketiadaan pasar domestik yang besar memaksa startup mereka untuk berpikir global sejak hari pertama. Kisah transformasi Israel adalah studi kasus luar biasa tentang bagaimana sebuah bangsa bisa mendefinisikan ulang takdirnya. Ini adalah bukti bahwa di ekonomi abad ke-21, kekayaan sebuah negara nggak lagi diukur dari apa yang ada di bawah kakinya, tapi dari apa yang ada di dalam kepala warganya. Sekarang, giliran kalian. Menurutmu, pelajaran apa yang paling berharga yang bisa diambil oleh negara kita dari kisah transformasi Israel ini? Fokus pada sumber daya manusia, peran militer, kebijakan pemerintah, atau budayanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi. Terima kasih sudah menonton.